Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Sopiani, saya dari kelompok 2 PLP1 Undikma. Prodi Bahasa Inggris kelas B semester 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan hasil pengamatan PLP1. Yang pertama yaitu visi dan misi sekolah. Visi sekolah yaitu religius, berilmu, disiplin, dan berwawasan keberanian. Yang kedua, misi sekolah. Yang pertama, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, tertib, bersih, kekeluargaan, dan religius. Yang kedua, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai yang dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar dan bimbingan secara efektif, efisien, dan bermutu. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya kemandirian pada diri siswa agar mau dan mampu melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Yang keempat, menggali, menumbuhkan, memupuk jiwa keberanian, semangat kepahlawanan, dan jiwa kebangsaan pada diri siswa. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pada diri siswa untuk senantiasa melakukan sesuatu secara ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab. Yang keenam, membimbing dan mengarahkan siswa untuk berbuat atau bertindak sesuai dengan norma kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Yang ketujuh, memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup kepada siswa sehingga setelah lulus siswa di SMU Hang Tuah 3 Mataram dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah, yaitu dengan cara mengimplementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah di SMA Hang Tuah 3 Mataram melalui pembinaan lingkungan sekolah karena lingkungan sekolah sangat penting untuk membantu siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada beberapa struktur organisasi sekolah di SMA Hang Tuah 3 Mataram. Tapi di sini hanya mengambil 2 struktur saja, yaitu pertama mulai dari kepala sekolah, yaitu Bapak Muhyiddin SPD. Tugasnya beban kerja kepala sekolah seluruhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervise kepala guru dan tenaga pendidikan. Yang kedua, beban kerja kepala sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, saat terjadi kekurangan guru dan satuan pendidikan tertentu, maka kepala sekolah bisa melakukan tugas pembelajaran maupun pembimbingan agar proses pembelajaran maupun pembimbingan tetap berlangsung dalam satuan pendidikan yang bersangkutan tersebut. Dan yang terakhir, kepala sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya. Yang kedua yaitu dari Kepala Tata Usaha Sekolah, yaitu Bapak Sahiruddin SPD. Tugas beliau yaitu 1. Menyusun program tata usaha. Yang kedua, membuat data statistik sekolah. Yang ketiga, membuat laporan, yaitu seperti laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan. Yang keempat, membuat absen guru, pegawai, dan siswa. Yang kelima, mengisi buku induk siswa. Selanjutnya, mengisi buku kleper. Yang ketujuh, membuat usulan daftar calon peserta US atau UN. Dan yang terakhir itu menyiapkan dan mengisi berbagai administrasi sekolah seperti lembar disposisi, buku agenda surat masuk, buku kumpulan surat keluar, mengklasifikasi surat-surat penting, dokumentasi pengarsipan, dan tugas-tugas lainnya yang diperlukan. Deskripsi kegiatan 3S yaitu sapa, senyum, dan sopan. Di SMA Hang Tuah, siswa dan siswi selalu melakukan kegiatan 3S di sekolah. Karena kegiatan 3S ini memang harus dilakukan oleh siswa apabila bertemu dengan siapapun agar terlihat lebih ramah dan sopan. Selanjutnya, deskripsi sekolah termasuk siswanya yang memiliki prestasi non-akademik, yaitu adapun prestasi non-akademik sebagai berikut. Yang pertama, juara 1 drum band terbaik dalam rangka HUT ke-73. Yang kedua, juara 1 drum band terbaik dalam rangka HUT ke-74. Dan yang terakhir yaitu juara 3 dalam lomba kreasi semapur tingkat nasional pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu prestasi non-akademik,
prestasi akademik. Yang pertama, juara umum Olimpiade Sains. Kedua, juara 3 karya ilmiah remaja tingkat nasional tahun 2008. Yang selanjutnya, juara 1 siswa teladan berprestasi tingkat provinsi tahun 2008. Yang selanjutnya, juara 1 LKS bidang otomotif tingkat provinsi tahun 2009, juara 3 LKS bidang otomotif tingkat nasional tahun 2009, juara 2 lomba paskibraka tingkat provinsi tahun 2011, dan yang terakhir itu juara 1 lomba sekolah sehat tingkat provinsi 2017. Deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran sejauh ini lebih menggunakan via grup WA dan Zoom dalam proses pembelajaran daring dan pembelajaran informasi terkait dalam pembelajaran. Hal itu yang dilakukan oleh siswa dalam keadaan COVID-19. Selanjutnya, jenis kegiatan dan deskripsi ekstrakurikuler. Di SMA Hang Tuah ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, akan tetapi yang aktif itu hanya paskibra, drum band, dan pramuka. Dan adapun jadwalnya yaitu mulai dari setelah pulang sekolah. Dan mereka di setiap ekstrakurikuler masing-masing memiliki guru pembina, yaitu mulai dari paskibra, guru pembinanya adalah Bapak Inyoman Sukartidana, SPD. Selanjutnya pramuka, yaitu guru pembinanya adalah Bapak Sahirun, SPD. Dan drum band adalah guru pembinanya yaitu Bapak Suryaningsih, SPD. Selanjutnya, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokurikuler. Di SMA Hang Tuah ini, kegiatan kokurikulernya yaitu hanya satu, tilawah, dan ini dikhususkan untuk guru di SMA Hang Tuah dan pembinaannya langsung dari gurunya. Akan tetapi jadwalnya belum dipaparkan dan tidak teratur. Dan selanjutnya itu peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, menaati semua peraturan sekolah dan menghormati kepala sekolah, baik guru, karyawan, dan seluruh warga sekolah termasuk para tamu yang datang ke sekolah. Kedua, mengikuti atau melaksanakan upacara bendera. Yang ketiga, mengucapkan salam pada Bapak, Ibu guru, karyawan, dan tamu-tamu sekolah, dan selalu berjabat tangan dengan sopan. Yang keempat, mengikuti kegiatan pembelajaran mengajar dan tekun, disiplin, tertib, dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. Selanjutnya, menjaga nama baik sekolah, guru, orang tua, dan diri sendiri baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang ketujuh, menjaga ketertiban dan kesopanan dalam penampilan, bersikap, bertutur sapa, dan berpakaian. Kedelapan, berperilaku dan bertutur kata sopan santun, ramah kepada teman, guru, karyawan, orang tua, dan tamu sekolah. Yang kesembilan, bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan belajar mengajar, ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu, apabila siswa akan meninggalkan kelas pada jam pelajaran, maka harus minta izin kepada guru yang mengajar di kelas atau guru yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya itu jenis kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Di SMA Hang Tuah ada beberapa kegiatan pembiasaan positifnya. Itu pertama, berdoa sebelum mulai pelajaran, datang tepat waktu, sholat tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, dan guru selalu mengingatkan murid pada saat upacara bendera, membersihkan kelas, dan yang memiliki jadwal piket datang lebih awal daripada yang tidak memiliki jadwal piket. Yang terakhir yaitu sebelum pandemik selalu mencium tangan gurunya, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi karena adanya COVID-19. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.